Assalamualaikum Sobat Seni. Jumpa kembali di Ruang Seni Marhalim Zaini. 2 hari yang lalu saya mengikuti sebuah diskusi bersama 15-an penyair dari seluruh Indonesia di sebuah program yang diselenggarakan oleh Arcana Foundation dan Direktorat Jenderal Kebudayaan. Diskusi membahas tentang peran puisi dalam masa pandemi seperti ini. Hanya saja karena ruang dan waktu yang terbatas, tentu saja tidak banyak yang bisa dibincangkan. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan pandangan-pandangan saya bagaimana peran puisi dalam masa pandemi seperti ini. Berbicara tentang peran puisi dalam masa pandemi seperti ini sama dengan sebetulnya bicara tentang peran sastra di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan pembahasan seperti ini sudah sejak lama dibahas dalam ruang-ruang sastra kita. Saya pernah menulis esai pendek tentang ini di sebuah kolom media massa. Sudah terhimpun di dalam buku ini. Saya coba baca sedikit sebagai pengantar. Rendra di tahun 81 pernah menulis seperti ini cuplikannya. Perkembangan sastra Indonesia sekarang mengkhawatirkan sebagian besar hasil karya hanya merupakan sastra kelangenan atau penghibur, bukan sastra yang berpikir. Itu tahun 81. Sultan Takdir Ali Sabana kemudian mengutipnya dalam sebuah tulisan dan menyandingkan dengan pernyataan-pernyataan lain. Misalnya dari Mukhtar Lubis mengatakan hasil karya sastra Indonesia modern belakangan ini merupakan cerminan dari masyarakat yang sakit. Mukhtar dan juga Rendra juga Sultan Takdir Ali Sabana setuju bahwa sastra itu adalah obat yang dapat menyembuhkan sakit bangsa. Tapi yang bisa jadi obat itu hanya sastra yang berisi dalam tanda kutip dan menjadi pikiran, sastra yang bertanggung jawab, bukan sastra hiasan, retoris, semata seni mood dan iseng belaka. Itu pendapat-pendapat mereka di tahun itu. Dan saya kira perdebatan juga terus terjadi. Misalnya di sana ada tokoh-tokoh lain yang mengumumkakan pendapat, misalnya Kori Layun Rampan, Gunawan Muhammad, Sutarji, dan juga Subagio Sastrowardoyo. Jadi perbincangan ini sebetulnya sudah cukup lama. Ketika hari ini misalnya kita kembali membahas tentang peran puisi dalam masa pandemi, saya kira tidak akan jauh berbeda. Karena memang kita percaya bahwa karya sastra bisa berperan di dalam kehidupan masyarakat ketika dia dibaca. Terutama ini dalam konteks sastra modern, sastra yang ditulis. Itu ketika dia dibaca baru memberikan perannya. Karena nilai-nilai yang ada di dalam karya sastra itu diserap oleh pembaca dan di sana obat spiritualitasnya. Tetapi kalau sastra itu hari ini masih punya problem soal keterbacaannya, maka ini menjadi satu hambatan sastra tidak bisa berperan maksimal dalam kehidupan masyarakat. Berbeda kalau kita melihat bagaimana peran sastra lisan dalam masyarakat tradisional kita. Ia lahir dalam kehidupan masyarakat itu dan kemudian secara lisan, keseharian, turun-temurun, sastra itu terus dilisankan, dituturkan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dan dengan begitu, dia nilai-nilai yang ada dalam sastra lisan itu terus diproduksi oleh komunitas masyarakat tertentu itu, dan itu lebih efektif. Namun persoalannya kemudian sastra lisan hari ini juga tidak menemukan ruang-ruangnya yang lebih besar, sehingga dia atau sastra lisan itu juga tidak terlalu maksimal memberikan
perannya. Ketika saya menulis puisi siapakah engkau Corona misalnya, itu berangkat juga dari kegelisahan saya yang mempertanyakan apa peran saya sebagai penyair, apa peran puisi dalam kondisi pandemi seperti ini. Sebagai seorang penyair tentu saja memproduksi puisi, menciptakan puisi, dan puisilah yang bisa disuguhkan kepada masyarakat. Tapi puisi yang seperti apa? Puisi yang bisa dicerna langsung oleh masyarakat, yang bisa memberikan pencerahan, bisa memberikan penguatan emosional kepada masyarakat ketika itu dibaca. Dan tentu saja teks puisi yang seperti itu harus lebih mengakomodasi kebutuhan ekspresi dari masyarakat. Dengan begitu saya merasa bahwa puisi telah berperan dalam kehidupan masyarakat meskipun tidak secara maksimal. Karena tentu harapan kita, harapan banyak orang misalnya, selalu karya seni atau puisi atau yang lainnya dapat berperan secara lebih konkret dan pragmatis dalam menjawab persoalan-persoalan masyarakat. Tetapi itu bukan tugas puisi, itu bukan tugas sastra. Karena ruang atau puisi atau kesenian itu bergerak di wilayah imajinasi, wilayah perenungan, wilayah spiritual, maka tugasnya adalah sebagai obat spiritualitas. Ketika kita percaya bahwa tugas puisi dalam wilayah spiritual seperti itu, maka ketika orang membutuhkan ruang-ruang ekspresi, ruang-ruang pencerahan, itu maka dia datang kepada puisi. Kalau dia butuh sembako, tentu tidak bisa datang kepada sastra. Dan disinilah sebetulnya tugas atau peran dari puisi itu menjadi relevan, menjadi signifikan. Ketika orang merasa bahwa dirinya dalam kondisi down misalnya, maka puisi sesungguhnya masuk ke ruang-ruang pengobatan seperti itu. Karena kata-kata yang diciptakan secara baik itu memang memiliki kekuatan yang tersembunyi. Sama dengan sastra lisan misalnya, kekuatan-kekuatan kata di dalam pantun, syair, mantra dan lain-lain itu selain menggambarkan masyarakat tertentu, dia juga memiliki kekuatan untuk menggerakkan. Ya, sastra lisan itu memiliki kekuatan untuk menggerakkan, dan itu juga yang mestinya terjadi dalam sastra modern, sastra atau puisi yang bisa menggerakkan. Jadi peran puisi di masa pandemi seperti ini menurut saya adalah dia tetap mengambil porsinya sebagai obat spiritual bagi masyarakat dengan menciptakan, dengan menghadirkan puisi-puisi yang memang relevan dengan kondisi hari ini dan dapat dibaca oleh masyarakat secara luas. Ketika teks puisi itu dibaca, maka di sana nilai-nilai itu bekerja. Demikian pandangan-pandangan saya yang bisa saya sampaikan. Tentu akan lebih banyak pandangan lain yang bisa kita diskusikan di sini tentang peran puisi di masa pandemi ini. Selamat berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.